Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsabila Kamelia, mahasiswa Pendidikan Ekonomi Universitas 11 Maret, Surakarta. Nah, di video kali ini saya akan memberikan penjelasan mengenai materi mata pelajaran marketing, yaitu Product Life Cycle atau siklus hidup produk. Seperti yang kita tahu bahwa kegiatan marketing merupakan kegiatan yang sangat penting bagi keberlangsungan suatu usaha. Beberapa penelitian mengungkapkan bahwa banyak pengusaha yang mengalami gulung tikar karena salah melaksanakan proses pemasaran. Dalam suatu strategi pemasaran yang baik, pihak pemasar hendaknya mengenal konsumen serta memahami perkembangan konsep pemasaran. Selain itu, pihak penjual juga harus memahami siklus hidup suatu produk sebagai gambaran proses kehidupan suatu barang dan jasa. Jika diibaratkan makhluk hidup, produk juga mengalami tahap kelahiran hingga kematian atau kemunduran. Nah, dalam video kali ini kita akan mempelajari mengenai product life cycle atau siklus hidup sebuah produk. Product life cycle sendiri merupakan proses suatu produk mulai dari peluncuran sampai penarikan kembali dari pasar. Secara umum, konsep ini digunakan oleh perusahaan untuk mengetahui kapan waktu yang tepat untuk meningkatkan iklan, menurunkan harga, memperluas jangkauan pasar, hingga melakukan desain ulang pada kemasan produk. Selain itu, product life cycle juga berguna untuk mengetahui kapan produk baru dapat menggeser produk lama yang telah keluar dari pasar. Berikut ini saya sajikan mengenai tahapan-tahapan dari product life cycle. Yang pertama ada introduction atau perkenalan, yang kedua ada growth atau pertumbuhan, yang ketiga ada maturity atau kedewasaan, dan yang keempat ada decline atau kemunduran. Di sini saya juga akan membagikan mengenai kurva dari tahap-tahap product life cycle. Bisa disimak dengan baik ya. Selanjutnya, mari kita identifikasi mengenai tahap-tahap dari product life cycle. Yang pertama ada tahap perkenalan. Peluncuran produk pada tahap ini bertujuan untuk menarik konsumen dengan cara menjaga kualitas disertai dengan pemasaran yang intensif. Di sini produk masih disesuaikan dengan pasar dan dimungkinkan untuk pengeluaran untuk penelitian, pengembangan produk, modifikasi dan perbaikan proses, serta pengembangan pemasok. Di sini juga manajer operasi masih mencari-cari teknik manufaktur yang terbaik. Di tahap ini, keuntungan yang diperoleh masih negatif dan semakin lama akan menuju ke arah yang positif. Kemudian selanjutnya tahapan pertumbuhan. Di tahap ini, desain produk mulai stabil dan diperlukan adanya penambahan kapasitas untuk menampung peningkatan permintaan produk. Tahap pertumbuhan ini ditandai dengan menaikkan jumlah penjualan dengan laba yang juga semakin bertambah. Selanjutnya, tahapan yang ketiga merupakan tahap kedewasaan. Di tahap kedewasaan ditandai dengan penambahan jumlah permintaan sejalan dengan bertambahnya keuntungan. Nah, di tahap ini juga sudah mulai ada pesaing, sehingga produsen harus lebih efisien dalam hal biaya sehingga biaya per unitnya akan rendah. Usaha yang dapat dilakukan oleh produsen adalah diferensiasi produk. Yang terakhir ada tahap kemunduran. Di tahap ini tidak ada lagi tambahan permintaan. Konsumen cenderung berkurang dan beralih ke produk lain yang memiliki fungsi yang lebih baik, baik dalam hal penampilan atau harga yang lebih menarik. Keuntungan yang diperoleh juga sudah semakin berkurang. Nah, di tahap ini, jika produk tidak memiliki keunikan lagi, maka perusahaan lebih baik menghentikan proses produksinya. Selain tahapan-tahapan tersebut, produk life cycle juga memiliki karakteristiknya. Yang pertama, tidak setiap produk melalui semua tahapan. Beberapa produk bahkan ada yang tidak pernah melewati tahap perkenalan. Banyak juga produk yang tidak mengalami tahap kedewasaan atau bahkan bisa memperpanjang daur hidup produknya atau produk life cycle-nya dan tidak mengalami tahap kemunduran. Yang kedua, panjang tahap tiap produk bervariasi. Umumnya, pola daur hidup produk atau product life cycle standar yaitu berbentuk S. Tetapi ada juga daur hidup produk atau produk yang memiliki daur hidup yang panjang atau bahkan bisa berlangsung singkat.
sehingga panjang tahap tiap produk dapat dikatakan bervariasi. Yang ketiga, product life cycle dapat diperpanjang dengan inovasi atau repositioning. Nah, banyak contoh perusahaan-perusahaan yang berhasil memperpanjang product life cycle-nya sehingga penjualannya tidak menurun tapi malah terus meningkat. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai peranan daur hidup produk atau product life cycle dalam strategi pemasaran. Atas dasar kondisi pada masing-masing tahap product life cycle, perusahaan dapat menyusun strategi pemasaran yang sesuai. Perbedaan setiap tahap dalam daur hidup produk atau product life cycle itu memerlukan strategi pemasaran yang berbeda pula. Strategi pemasaran yang dikembangkan didasarkan pada variabel bauran pemasaran dengan menekankan khusus pada salah satu variabel tertentu. Pada tahap perkenalan lebih diutamakan promosi, pada tahap pertumbuhan lebih diutamakan distribusi, pada tahap kedewasaan lebih diutamakan harga, dan pada tahap penurunan lebih diutamakan pengurangan biaya. Oleh karena itu, dengan mengetahui siklus hidup produk atau product life cycle dari produk sebuah perusahaan, akan dapat membantu perusahaan tersebut dalam menemukan strategi yang tepat untuk terus meningkatkan penjualannya dalam berbagai tahap siklus hidup produk atau product life cycle tersebut. Nah, di sini saya akan membagikan strategi pemasaran dari masing-masing tahap product life cycle. Yang pertama ada tahap perkenalan. Strategi yang dipakai pada tahap perkenalan ada 4. Yang pertama ada strategi peluncuran cepat. Strategi peluncuran cepat yaitu peluncuran produk baru dengan harga tinggi dan level promosi yang tinggi. Strategi ini dapat diterima dengan asumsi sebagian besar pasar potensial tidak menyadari produk itu. Harga yang diminta, perusahaan menghadapi persaingan potensial dan untuk membangun preferensi merek. Yang kedua ada strategi peluncuran lambat. Di strategi peluncuran lambat, yaitu peluncuran produk baru dengan harga tinggi dan sedikit promosi. Strategi ini bila ukuran pasar terbatas, sebagian besar sadar tentang produk itu, pembeli bersedia membayar harga tinggi dan persaingan potensial belum mengancam. Yang ketiga ada strategi penetrasi cepat. Strategi penetrasi cepat yaitu peluncuran produk dengan harga rendah dan biaya promosi besar. Strategi ini cocok digunakan jika pasar tidak menyadari kehadiran produk, sebagian pembeli peka terhadap harga, terdapat persaingan potensial yang kuat, biaya produksi menurun sejalan dengan skala produksi dan pengalaman. Yang terakhir ada strategi penetrasi lambat. Strategi penetrasi lambat yaitu peluncuran produk dengan harga rendah dan promosi rendah. Strategi ini bila pasar besar mempunyai kesadaran yang tinggi tentang harga dan terdapat beberapa persaingan potensial. Kemudian ada strategi pemasaran di tahap pertumbuhan. Strategi yang digunakan pertama meningkatkan kualitas produk, menambah ciri-ciri yang berbeda, serta memperbaiki modelnya. Yang kedua, menambah model baru dan produk penyerta, misalnya produk dengan ukuran berbeda, rasa, dan sebagainya untuk melengkapi produk utama. Yang ketiga, memasuki pasar segmen baru, misalnya pasar usia konsumen yang berbeda. Yang keempat, meningkatkan cakupan dan memasuki saluran distribusi baru. Yang kelima, merubah iklan yang membuat orang beralih ke produk yang dituju. Yang keenam, menurunkan harga dengan memberikan diskon untuk menarik konsumen. Dengan mengeluarkan dana agak tinggi, maka perusahaan dapat menghadapi posisi yang dominan. Dengan kata lain, perusahaan akan melepaskan keuntungan saat ini untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar pada tahap berikutnya. Selanjutnya ada strategi pemasaran di tahap kedewasaan. Nah, di tahap kedewasaan ini dibagi menjadi 3 fase. Yang pertama, fase kedewasaan bertumbuh. Di sini tingkat pertumbuhan penjualan mulai menurun dan tidak ada saluran distribusi baru. Yang kedua, fase kedewasaan stabil. Di sini juga penjualan datar atas dasar per kapita karena kejenuhan pasar dan masa depan penjualan ditentukan oleh pertumbuhan populasi dan permintaan pengganti. Yang ketiga ada fase kedewasaan menurun.
Fase kedewasaan menurun merupakan penjualan menurun dan konsumen mulai beralih ke produk lain. Ada 3 cara bermanfaat yang mengubah jumlah pemakaian terhadap suatu merek, yaitu yang pertama, modifikasi pasar. Modifikasi pasar yaitu dengan konsep menarik perhatian orang yang bukan pemakai, memasuki segmen pasar baru dan merebut pelanggan pesaing. Yang kedua ada modifikasi produk, yaitu meningkatkan volume penjualan dengan cara memodifikasi karakteristik produk melalui peningkatan mutu produk, peningkatan ciri-ciri atau fitur-fitur produk, dan peningkatan model produk. Yang ketiga ada modifikasi bauran pasar, yaitu dengan diskon harga, distribusi, iklan, sales, personil penjualan, dan pelayanan. Yang terakhir, ada strategi pemasaran di tahap penurunan. Strategi yang dilakukan yang pertama meningkatkan investasi perusahaan untuk mendominasi atau memperkuat posisi pasar. Yang kedua mempertahankan level investasi sampai ketidakpastian industri itu terselesaikan. Yang ketiga mengurangi investasi secara selektif dengan melepas pelanggan yang tidak menguntungkan. Yang keempat, menuai investasi untuk memulihkan kas secepatnya. Dan yang kelima, melepas usaha secepat mungkin dengan menjual asetnya. Selain adanya strategi-strategi pada masing-masing tahap product life cycle, di sini juga ada cara memperpanjang daur hidup produk atau product life cycle dari suatu produk. Yang pertama, meningkatkan konsumsi. Meningkatkan konsumsi dapat digunakan dengan cara membujuk konsumen untuk meningkatkan penggunaan produknya dengan berbagai manfaat yang ditawarkan. Contohnya menggunakan slogan, seperti teh botol sosro. Slogannya yaitu apapun makanannya, minumnya tetap teh botol sosro. Cara yang kedua yaitu mencari fungsi lain produk dari biasanya. Contohnya seperti teh. Teh tidak hanya untuk ngeteh saja, tapi dapat dibuat kreasi menjadi minuman yang lebih kompleks. Yang ketiga ada memodifikasi produk agar tampil baru dan segar baik dari segi isi, kemasan, takaran, ukuran, manfaat, dan lain sebagainya. Contohnya seperti produk-produk Unilever, yang biasanya produk Unilever itu akan terus-menerus mengganti isi produknya beserta kemasannya agar selalu tampil baru dan segar. Contohnya seperti Pepsodent yang selalu mengganti isinya dan kemasannya. Yang keempat ada mencari target konsumen baru. Jika pasar yang sudah ada tidak dapat diandalkan untuk meningkatkan penjualan, maka dapat ditempuh jalan dengan cara membidik segmen pasar baru untuk dibujuk untuk menjadi pelanggan baru. Nah, itulah materi yang dapat saya sampaikan mengenai product life cycle. Semoga materi ini dapat membantu teman-teman sekalian dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam video saya. Saya ucapkan terima kasih telah menyimak video ini dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.